Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi terkait optimalisasi distribusi kritik dalam upaya penerapan Sustainable Freight Transport pada UMKM Cakolut, mata kuliah Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan Paralel A dengan dosen pengampu Ibu Isna Nugraha. Perkenalkan, saya Amelia Purbanitias, NPM 22029 dengan rekan saya. Ulfatika Juliana dengan NPM 22017. Sebelumnya, di sini kami akan menjelaskan beberapa revisi atau masukan dari Bu Isna pada konsultasi minggu lalu. Terdapat beberapa revisi. Yang pertama yaitu revisi pada pendahuluan, di mana paragraf 1 itu kami menjelaskan metode yang seharusnya dituliskan pada paragraf 3. Dan kami sudah memperbaiki yang nanti akan kami jelaskan pada tabel of content. Untuk yang revisi kedua, yaitu penghapusan tinjauan pustaka yang tidak perlu, yaitu pada bagian subbab transportasi dan distribusi. Lalu yang ketiga, yaitu flowchart pada pengolahan data yang diklasifikasikan berdasarkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berikut merupakan table of content yang terbagi menjadi 3 bab. Bab pertama merupakan suatu pendahuluan yang terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama membahas terkait Sustainable Freight Transport. Paragraf 2 membahas permasalahan pada UMKM. Paragraf 3 membahas metode pemecahan masalah dan juga gap penelitian sebelumnya. Dan paragraf terakhir membahas tujuan dan harapan penelitian. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada Sustainable Freight Transport, kemudian ada Saving Matrix yang digunakan untuk menentukan rute optimal, kemudian ada Nearest Neighbor yang digunakan untuk memilih titik terdekat secara berurutan. Yang keempat ada emisi yang menganalisis aspek lingkungan, kemudian ada Social Life Cycle Assessment yang digunakan untuk analisis aspek sosial. Kemudian bab 3 ada metodologi penelitian, ada waktu dan tempat penelitian, kemudian tahapan pengumpulan data, dan juga tahap pengolahan dari data yang dikumpulkan. Kemudian ada bab 1, pendahuluan. Jadi latar belakang dari penelitian kami ini, transportasi barang memainkan peran penting dalam rantai pasokan dengan memastikan ketersediaan bahan baku dan produk jadi bagi produsen serta konsumen. Namun, sektor ini menyumbang sekitar 24% emisi CO2 global dari pembakaran bahan bakar fosil, sehingga memerlukan solusi keberlanjutan untuk mengurangi dampak dari lingkungan. Sustainable Freight Transport didefinisikan sebagai suatu sistem yang mampu menyediakan aksesibilitas yang diperlukan bagi individu maupun masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta keselarasan dalam kesehatan manusia dan juga ekosistem. UMKM Cawalut ini berlokasi di Lembean Magetan yang merupakan produsen kritik seperti pisang, singkong, tempe, bote, pare, dan lainnya. Produk tersebut dijual melalui marketplace serta didistribusikan ke beberapa reseller yang tersebar di daerah Madiun, Blitar, Malang, Surabaya, dan juga Jakarta. Namun, kurangnya analisis terkait optimasi rute berpotensi menyebabkan tingginya biaya distribusi, jarak tempuh yang tidak efisien, serta meningkatnya konsumsi bahan bakar. Berdasarkan penelitian oleh Octavia dan Prastawa tahun 2024, penelitian yang dilakukan hanya menekankan pada optimasi biaya transportasi dalam sektor ekonomi saja, tanpa membahas secara komprehensif bagaimana pengurangan jarak tempuh dan juga biaya dapat berkontribusi pada pengurangan emisi dan mengevaluasi dampak sosial yang timbul. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan meminimalkan biaya distribusi sebagai pendekatan aspek ekonomi dengan metode saving matrix dan nearest neighbor. Kemudian, dengan rute yang optimal akan berdampak terhadap pengurangan emisi karbon sebagai aspek lingkungan serta melakukan penilaian siklus hidup sebagai analisis dampak sosial dan penerapan metode optimasi distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalkan biaya distribusi secara efisien dan menganalisis pengurangan emisi karbon yang dihasilkan dari proses distribusi. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi secara komprehensif dampak sosial yang timbul dari penerapan optimasi biaya distribusi. Selanjutnya yaitu masuk ke bab 2, tinjauan pustaka.
Yang pertama yaitu Sustainable Freight Transport. Transportasi barang berperan penting dalam rantai pasokan dengan memastikan ketersediaan bahan baku dan produk bagi produsen serta konsumen. Transportasi berkelanjutan ini menjadi aspek utama dalam keberlanjutan global yang mencakup tiga elemen yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sustainable Transportation didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan aksesibilitas dengan tetap menjaga keselamatan serta keseimbangan ekosistem. Konsep ini bertujuan untuk membatasi emisi, mengurangi penggunaan sumber daya tidak terbarukan, serta memperhatikan efisiensi lahan dan mengurangi kebisingan. Aspek penting dalam sistem transportasi berkelanjutan meliputi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, kesehatan dan keselamatan, kualitas hidup komunitas, serta efisiensi ekonomi. Selanjutnya yaitu metode saving matrix. Metode saving matrix digunakan untuk menentukan rute distribusi optimal dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan dan kapasitas muatan. Tujuan utamanya yaitu meminimalkan biaya transportasi dengan memperoleh rute perjalanan terpendek. Pendekatan ini dapat menghemat jarak tempuh dengan menggabungkan beberapa tujuan dalam satu rute yang lebih efisien, sehingga mampu mengurangi jumlah perjalanan. Selain itu, metode ini diterapkan dalam penjadwalan kendaraan dengan kapasitas terbatas, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi dampak lingkungan akibat emisi kendaraan dalam proses distribusi. Adapun rumus dari saving matrix adalah saving matrix dari kota X ke Y sama dengan jarak dari UMKM ke kota X ditambah jarak UMKM ke kota Y dikurangi jarak dari kota X ke kota Y. Selanjutnya yaitu metode nearest neighbor merupakan pendekatan heuristik dalam vehicle routing problem yang menentukan rute distribusi dengan memilih titik terdekat secara berurutan. Prosesnya dimulai dari titik awal, kemudian mencari titik dengan jarak terdekat, dan melanjutkan ke stop point berikutnya hingga semua tujuan dalam rute terpenuhi. Prinsip dasarnya adalah memilih jalur dengan jarak tempuh paling kecil dan paling dekat dengan distribusi center. Pendekatan ini dapat meminimalkan jarak tempuh kendaraan sehingga mampu mengurangi dari biaya operasional. Kemudian ada pengertian dari emisi adalah suatu pelepasan zat atau energi ke lingkungan dalam bentuk gas, partikel, panas, atau suara akibat aktivitas manusia maupun industri. Emisi gas buang dari kendaraan, pabrik, dan pembangkit listrik mengandung zat berbahaya seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan juga nitrogen dioksida yang berkontribusi terhadap pencemaran udara dan perubahan iklim. Pengurangan emisi ini penting untuk meningkatkan kualitas udara, mengurangi resiko penyakit pernafasan, serta mencegah hujan asam yang merusak lingkungan atau ekosistem. Selain itu, upaya ini mendorong pengurangan energi terbarukan guna mendukung keberlanjutan lingkungan. Beban emisi itu dapat dihitung berdasarkan dua pendekatan. Yang pertama, beban emisi berdasarkan vehicle kilometers traveled, yang dimana pengolahan data kami berdasarkan tabel yang ada pada slide yang bersumber dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 yang kemudian dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. E sama dengan total jarak tempuh kendaraan dikali dengan faktor emisi dari setiap parameter per 10 pangkat 6. Kemudian pendekatan yang kedua berdasarkan beban emisi berbasis konsumsi bahan bakar, yang dimana tabel tersebut bersumber dari Rahmasari tahun 2023. Yang setelah itu dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Sama dengan faktor emisi menurut jumlah bahan bakar dikali rho atau densitas bahan bakar jenis, kemudian per 10 pangkat 3 dikali dengan F. Selanjutnya yaitu Social Life Cycle Assessment yang merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari suatu produk atau layanan sepanjang siklus hidupnya. SLCE ini telah digunakan untuk memahami lebih dalam mengenai dampak sosial dari sumber energi terbarukan. Berbeda dengan life cycle assessment konvensional yang fokus pada dampak lingkungan, SLCE ini berfokus pada aspek lingkungan yang mempengaruhi individu, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Metode SLCA dapat membantu
dapat membantu untuk mengidentifikasi dan menilai berbagai masalah sosial seperti kondisi kerja, hak asasi manusia, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, distribusi manfaat atau kerugian dari suatu produk. SLCA memberikan wawasan penting mengenai bagaimana suatu produk dapat mempengaruhi komunitas atau pekerja di seluruh rantai pasokan. Pendekatan SLCA relevan dalam konteks global yang semakin menuntut keberlanjutan yang tidak hanya dalam aspek lingkungan, tetapi juga dalam hal keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian ada bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di UMKM Cakwelut yang berlokasi di Desa Muri, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada tanggal 27 Februari hingga 2 Maret 2025. Jadi UMKM ini merupakan suatu usaha mikro kecil dan menengah yang telah berkembang dalam industri makanan ringan, khususnya produksi berbagai jenis keripik seperti keripik pisang, singkong, tempe, mbote, dan juga pare. Kemudian ada tahapan pengumpulan data yang diklasifikasikan menjadi 2 data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan juga observasi lapangan yang terdiri dari data kapasitas truk, biaya tenaga kerja, dan juga kondisi operasional dari distribusinya. Kemudian data sekunder dikumpulkan dari data historis yang dimiliki oleh UMKM dan berbagai sumber referensi lainnya. Datanya berupa jenis produk yang dihasilkan, jumlah produk yang harus didistribusikan, kemudian lokasi distribusi produk, dan juga biaya transportasi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Di sini tersaji flowchart dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mulai, dilanjutkan dengan studi lapangan dan studi literatur, lalu rumusan masalah. Pada penelitian ini, rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana penerapan metode saving matrix dan nearest neighbor dalam optimasi rute distribusi pada produk UMKM Cangpelut dapat meminimalkan biaya distribusi, mengurangi beban emisi, serta memberikan dampak positif terhadap aspek sosial. Lalu, tujuan penelitian pada penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan rute distribusi produk UMKM Cakwelut menggunakan metode saving matrix dan nearest neighbor guna meminimalkan biaya pengiriman, mengurangi beban emisi yang dihasilkan dari proses distribusi, serta menganalisis dampak sosial yang timbul. Selanjutnya yaitu identifikasi variabel operasional. Terdapat 2 jenis variabel, yaitu variabel terikat atau dependen dan variabel bebas atau independen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh perubahan dalam variabel bebas dan menjadi hasil yang diukur dalam penelitian. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu data jarak tempuh distribusi, data biaya transportasi, data konsumsi bahan bakar, dan data emisi karbon yang dihasilkan. Lalu, sedangkan variabel bebasnya adalah faktor yang mempengaruhi variabel terikat dan dianalisis untuk melihat dampaknya. Pada penelitian ini, variabel bebas yaitu data jenis kendaraan distribusi, data jumlah kendaraan yang digunakan, data pengaturan rute distribusi, dan data frekuensi pengiriman. Dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data berupa data jenis produk, data lokasi distribusi, data frekuensi pengiriman, data kapasitas truk, data jumlah distribusi produk, data biaya tenaga kerja, dan data biaya transportasi. Dari pengumpulan data tersebut dilanjutkan ke tahap pengolahan data. Di sini terdapat 3 aspek pengolahan data, yaitu yang pertama aspek ekonomi dengan menggunakan metode saving matrix dan metode nearest neighbor. Lalu untuk aspek lingkungan digunakan penghitungan beban emisi dengan berbasis jarak tempuh kendaraan dan konsumsi bahan bakar. Lalu aspek sosialnya dengan menggunakan analisis Social Life Cycle Assessment atau SLCA, lalu didapatkan usulan perbaikan berupa perbandingan rute distribusi, biaya distribusi, dan beban emisi dari skenario awal UMKM dan skenario usulan. Lalu didapatkan hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.